Shalom, selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Kak. Abuna. Selamat pagi. Selamat pagi, Abuna. Abuna, selamat pagi. Pak Ya, Ani, selamat pagi. selamat pagi Pagi, Ibu Duma Abuna. yang selalu mengawali dan mendampingi saya setiap kali mulai BW di Amin, amin, amin. sahabat saudara sekalian. Ada Pak Jusman dan Bu Nancy. Selamat pagi juga Ibu Lingga, juga Ibu Sinai, Ibu Acen, Ibu Biho. Selamat pagi untuk Abu Nikartika, Ibu Diana, Bu Dora, dan juga Bu Helmi, Pak Hendri Gunawan, Ibu Irma, lalu Ibu Lani, Oma Leli, Bu Marlina, Pak Musa, Kak Petris. Shalom Kak Petris, juga untuk Ibu Risma, Kak Sarah, juga shalom, dan juga Ibu Yani. Selamat pagi, salam Worshipers, jangan kasih kendor. Tepuk tangan yuk sama-sama. Selamat pagi juga Kak Alden yang menemani saya hari ini. Terima kasih ya anakku. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita akan segera masuk di BW. Tapi sebelumnya kita dengar dulu satu lagu sambil mendengar 1-2 menit sambil menunggu, maksud saya menunggu beberapa rekan kita yang akan bergabung supaya bisa bersama-sama ya. Baik saudara, mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kebaikan kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah berkumpul, kami mau belajar sesuatu, kami mau menikmati sukacita yang bukan daripada dunia, tapi datang daripada-Mu. Kami yakin dan percaya ketika kami jadikan Kau sebagai Raja di dalam hati kami, Raja dalam pekerjaan kami, Raja di dalam studi kami, Raja di dalam usaha kami, Raja di dalam pelayanan kami, Raja di dalam kehidupan kami hari lepas hari, pagi, siang, sore, malam hari, selanjutnya setiap hari, maka kami akan merasakan betapa besar dan indah kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi mengalami kekosongan di dalam jiwa kami. Kami tidak lagi mengalami kesunyian dan kesepian di dalam hati kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami muliakan Engkau di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, puji Tuhan ya, katakan haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mulai share seperti biasa. Anda sudah mendengar ya tadi lagunya. Saya berharap kita sama-sama menaikkan pujian tadi, dan kita naikkan dengan sungguh-sungguh pujian yang dipopulerkan oleh The Worshipers ya pada kali pertama. Formasi Pastor Sydney beserta Sari Misi Morangkir dan juga beberapa rekan yang lain termasuk Ruth Sana ya pada waktu itu. Dan ini pujian sudah lama sekali menjadi berkat bagi setiap orang percaya termasuk kita semua ya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku
sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Amin. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu Yesus, sukacita surga nyata penuhiku. Dengan iman katakan sama-sama, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Sama-sama letakkan tangan di dada dan katakan dengan penuh keyakinan dan iman saudara, sukacita surga nyata di dalamku. 1, 2, 3. Sukacita surga nyata di dalamku. Amin. Amin ya saudaraku. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Alden untuk pelayanannya ya. Puji nama Tuhan. Saudara, mari kita sambut Nehemia pasal 7. Satu ayat saja kita bahas, ayat yang keempat. Nehemia pasal 7 ayat yang keempat. Daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Sampai di situ saja. Ya, sahabat be worshipers, kotanya besar, luas, tapi isinya sedikit. Ya, Yerusalem kita sudah tahu, yang sudah Tuhan izinkan datang ke Yerusalem ya, besar, luas, tapi pada waktu itu penduduknya sedikit. Dan kalau kita mau lihat juga memang saat ini jumlah Yerusalem itu sebenarnya tidak sebanyak yang kita biasa lihat. Itu kan banyak karena ada turis saudara, ada turis peziarah ya, ada peziarah maksud saya, bukan turis. Tapi kalau bicara mengenai jumlahnya itu sangat sedikit, tidak sebanding dengan wilayahnya. Ya, ibarat gedung penuh, tapi orangnya sedikit. Ibarat keluarga besar, banyak, tapi ada yang kurang. Nah, dalam teks Ibrani ada satu istilah namanya ya, luas dan besar, dalam konteks bicara mengenai bukan kapasitasnya ya, tetapi bicara mengenai kualitasnya. Saudara, Rahaf dalam bahasa Ibrani itu artinya kualitas yang bisa memenuhi ruang yang besar dan luas itu. Ya. Jadi kalau misalnya Anda tanya, kalau kita diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, jujur saja, dulu waktu saya jadi jemaat, saya paling suka datang ke gereja yang besar dan rame.
Saya nggak bisa datang ke gereja yang kecil dan sepi. Kali pertama saya pelayanan, saya tidak pernah memilah-memilih. Tapi kalau saya mau jujur di hadapan Tuhan, tentu saya lebih suka rame dan luas dan penuh. Karena kalau rame, luas, penuh tuh kayaknya semangat aja gitu. Padahal bukan semangat, saudara. Kalau mau jujur ya, kalau setiap hamba Tuhan jujur, itu bukan semangat. Itu adalah menikmati bagaimana kita menjadi pusat perhatian dari sebanyak orang yang ada di gedung itu. Dan itu adalah kemegahan yang keliru. Ibarat kata banyak aktivitas rohani, tapi hatinya kok sepi ya. Makin banyak aktivitas di luar, makin sepi. Karena memang jumlah aktivitas secara rohani, jumlah aktivitas secara rutinitas itu tidak sama dengan kualitas keintiman kita dengan Tuhan, tidak sama dengan kualitas keintiman relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Sekalipun jadwal pelayanan kita padat, ternyata tidak sama dengan hidup yang dipadati oleh kasih Tuhan. Hidup yang dipadati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Dalam Wahyu pasal 2 ayat yang keempat dikatakan apa, saudara? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang pertama kali kita mengalami cinta, ibarat sepasang sejoli yang tidak mempedulikan apakah di bawah gubuk tua, apakah sepiring hanya berdua, apakah hanya motor dan mendorong berdua, tidak mempersoalkan masalah BBM-nya habis. Aduh maaf ya belum jadian nih, maaf ya, aduh lupa tadi ngisi bensinnya. Nggak apa-apa. Tapi begitu sudah menikah, lupa tadi ngisi bensinnya. Lu mikir kemana aja lu? Mikirin siapa sih lu? Ya, saudaraku, kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan ternyata seperti itu. Sebuah panggung lawakan, parodi yang ditertawakan oleh iblis. Ketika kita semakin memperbesar kapasitas kita, tapi kita tidak memperhatikan kualitas kepadatan hati kita, sehingga dengan semakin luas networknya, semakin luas kapasitasnya, kita semakin berpikir dengan memperbanyak, dan dengan banyaknya kegiatan kita sudah memastikan bahwa kita dipenuhi oleh rasa yang selama ini kita lapar banget akan kekayaan, haus banget akan pengakuan. Saudara, ketika kita merindukan rasa kenyang akan pengakuan dan penerimaan orang-orang di sekitar kita, sesungguhnya itu tidak bisa menggantikan rasa dipenuhi oleh kasih dan urapan daripada Roh Kudus, karena kita menjadi orang yang menjaga relasi keintiman kita dengan Tuhan Yesus. Ini merupakan bagian dari yang saya rasakan sendiri. Perlu Anda ketahui, tidak sedikit hamba-hamba Tuhan sesungguhnya merasakan kekosongan. Saya belak-belakan saja, saudara. Apalagi gembala. Banyak sekali kasusnya, dari mulai bagaimana mereka harus menjadi sempurna di depan jemaat, bagaimana mereka harus menjaga image di hadapan orang-orang, bagaimana mereka harus terlihat hebat, gak boleh kelihatan lemah. Saya tidak menyudutkan, tidak menghakimi, karena saya pun pernah menjadi bagian itu. Bagaimana merasa sendirian menggerakkan ini, gak ada yang bantuin, padahal sebenarnya gak seperti itu. Ketika seseorang merasakan saya sendiri Tuhan, sesungguhnya orang itu bukan sedang curhat sama Tuhan, tapi orang itu sedang apa? Tuhan, sekalipun saya punya kamu, saya tidak merasa bahwa kamu tuh ada bersama dengan saya. Cuman kalimatnya aja melencengkan sedikit. Jadi Bapak Ibu, catatan berikutnya untuk hari ini, janganlah pernah selalu mengatakan aku sendirian. Janganlah terlalu sering mengatakan aku sepi. Ya, cukup
dunia saja yang mengatakan sunyi sepi sendiri setelah kau tinggal pergi. Seperti lagu apa? Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Duma, masih ingat? Ayo senyum sedikit dulu dong, biar ingat masa-masa SMA dulu. Sunyi sepi sendiri sejak kau tinggal pergi, tiada kabar berita, hatiku merana. Langsung oh iya ya. Nah saudaraku, bagaimana jikalau itu yang dialami dan dirasakan oleh Tuhan Yesus kita yang kita cinta? Sudah terlalu lama Tuhan menunggu dan merasa sepi. Karena apa? Sudah terlalu banyak anak-anaknya yang hanya memanfaatkan Tuhan saja. Pas perlu baru cari Tuhan Yesus. Begitu sudah targetnya terpenuhi, lalu cintanya berubah, kasihnya berubah. Artinya apa? Kasih semulanya berubah. Bagi yang sudah pernah ke Tanah Perjanjian, ingatlah bagaimana Tuhan mengurapi dan menjamahmu. Ingatlah bagaimana setiap hari engkau berderai air mata oleh karena rasa syukur. Engkau menjejakkan kaki Tanah Perjanjian. Sekalipun ada yang tinggal di Depok, tinggal di Bekasi, tinggal di Jakarta, tinggal di Kalimantan, di Semarang, bahkan di Korea, di Seoul, dan dimanapun saudara, di Tegal, dimanapun saudara, bersyukurlah dan berimanlah. Tanah yang kau pijak ini juga tanah yang terjanjikan. Karena Tuhan bukan hanya memberkati di wilayah sana secara geografis, tetapi dimanapun nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka berkat-berkatnya dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Letakkan tangan di dada, ya. Kita beri tepuk tangan dulu, ya, seperti Bu Acan langsung tepuk tangan. Letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa ya. Kami tidak mau hidup kami ternyata tercela di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala keteledoran kami. Kami melupakan kasih semula kami. Ternyata bukan tentang keluarga yang besar, bukan tentang anak yang banyak, bukan tentang cucu yang berkumpul, bukan tentang pekerjaan yang rutin dan sibuk, bukan tentang pelayanan yang begitu padat jadwalnya. Ternyata bagaimana hati ini masih terpaut dengan hati-Mu. Bagaimana kami pun juga setiap kami selalu bertanya kepada Tuhan. Kami tetap membaca, kami tetap mendoakan, dan kami tetap memuji dan menyembah. Kami tetap menyapa Engkau kala kami pertama kali bangun dan mengucap syukur. Nafas kehidupan ini masih ada oleh karena belas kasih-Mu. Penuhilah hati kami Tuhan, penuhi hatiku. Bukan hanya agendaku hatiku ini, penuhi pikiranku, bukan hanya karena kegiatanku dan tuntutan pekerjaan dan tanggung jawabku, tetapi aku rindu hati dan pikiranku ini dipenuhi oleh hadirat-Mu, dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami bukan lagi dipenuhi oleh padatnya dan rumitnya kesibukan kami hari lepas hari. Kami tidak mau besar di luar, tetapi sesungguhnya kami begitu kecil di dalam. Kami tidak mau terlihat kapasitas kami begitu ramai dengan kegiatan, tetapi sesungguhnya di dalam hati ini kami merasa sendiri dan sunyi. Ampuni kami kalau kami masih selalu mengatakan aku sendiri, tanpa kami sadari kami tidak mengakui keterlibatan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berkatakan, tidak ada lagi setiap orang di tempat ini berkata aku sendirian, sebab Engkau selalu ada bagi setiap kami, dalam suka maupun duka. Bangkitkanlah kembali kasih mula-mula setiap orang-orang yang Kau cintai dalam komunitas keluarga besar BW ini ya Tuhan. Para subscriber yang lama dan juga yang baru, cintailah mereka, urapi dan penuhi mereka dalam hadirat-Mu dan kasih-Mu. Dan bangunkanlah kembali jiwa mereka untuk mereka terus berkarya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Bukalah tangan-Mu saudara. Sesungguhnya Tuhan selalu menyertai dan menjaga-Mu, sebab Ialah penjaga-Mu yang tidak pernah terlelap. Miliki iman yang tak tergoncangkan,
agar engkau boleh melangkah pasti dengan kemenangan yang baru setiap hari. Ketika engkau membuka tanganmu, berimanlah dan percayalah. Tanganmu yang satu dipenuhi berkat Tuhan, tanganmu yang lain diizinkan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Agar apa yang kau lakukan, apa yang kau terima, dan apa yang kau beri, tidak lain hanya untuk menyatakan betapa hebat, besar, dan baik Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan yes. Sama-sama katakan jangan kasih kendor. Sama-sama katakan sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin. Terima kasih Abuna Buni. Abuna Buni. Bapak Ibu memberkati. Makasih Abuna Buni, Bapak Ibu sekalian. Makasih Abuna, Abuni, Ibu Leli, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Abuni, Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita kasih jempol dulu. Kita punya Tuhan yang apa saudara, supaya kita tidak lupa. Baik, yang baik, sangat baik, baik, selalu baik, baik. selamanya baik. Namanya siapa? Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Kita tos dulu dong ke kamera supaya kita semua Terima tidak. kasih Abuna Buni. Terima kasih Makasih Bapak. Abuna. Amin, amin, amin. Dan jangan kasih kendor semuanya. Bye bye. See you tomorrow. Bye. God bless you. Bye bye. Amin. Bye. Terima kasih Abuna. Sama-sama Bu.